Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Cepat, Diva. Kamu masih bungkam. Cepat cerita. Sebenarnya saya agak berat hati sih untuk menceritakan hal ini. Karena ini kan hal pribadi saya. Tapi karena ini lagi diinterogasi, yaudah saya cerita. Jadi sebenarnya saya itu punya geng. Dan geng saya itu membenci sekali dengan yang namanya Mayu. Dan pada suatu hari saya mendapatkan info bahwa Mayu dan Maya telah datang di sekolahan ini. Dan emang dari dulu aku membenci anak itu, jadi aku ingin menyuruh semua anak buahku untuk menyerang Mayu. Ya, aku menyuruh mereka, si Nova dan yang lainnya untuk membuli Mayu. Dan juga aku memaksa adikku yang namanya Liza untuk bergabung dengan timku. Walaupun aku memukulinya agar dia nurut terhadap diriku. Dan aku menyuruh mereka bertiga, ya, Mira, Nova, Liza, aku menyuruh mereka bertiga untuk membuli Mayu. Tapi saat aku menyampai di lokasi pembulian, ternyata mereka salah sasaran. Mereka yang ada malah diajar. Karena itu, aku memukuli mereka satu persatu karena mereka bekerja tidak becus. Ya, karena aku sangatlah kesal. Sudah aku bilang kan, aku menyuruh kalian untuk membunuh Mayu. Tapi kenapa kalian malah membuli Maya? Lebih baik kalian mati aja. Iya, aku orangnya gampang bawa emosi. Mulai saat ini jatah kalian tidak akan dapat lagi ya. Kalian tidak akan mendapatkan uang dariku. Ya, sebenarnya aku membayar mereka sih setiap mereka membuli Mayu. Tapi mereka waktu itu salah sasaran. Dan saat aku melihat Liza sudah bergabung terhadap timnya Maya dan Mayu, dari situlah aku mulai membenci mereka berdua. Karena adikku malah gabung sama kalian. Ada alasan khusus kenapa aku benci Maya. Tapi waktu aku menyuruh membuli Maya, dia malah berpaling. Hah? Apa? Tidak mungkin. Ya, meskipun kau tidak ada berfungsi di sini, tapi kau juga harus dibawa-bawa namamu di sini. Kau nggak ada apa-apanya. Aslinya aku menyuruh mereka untuk membuli Mayu, anak itu, tapi mereka malah berpaling. Apa maksudmu? Aku kagak paham. Maksudnya kau ingin membuliku dan mengeluarkan aku dari sekolah ini? Ya, betul sekali. Aku sangat iri dan benci terhadapmu, Mayu. Setelah aku menyuruh anak buahku untuk membuli Mayu, tapi mereka malah membuli Maya. Apa urusannya? Hah? Dia siapa? Hah, tidak mungkin. Kau salah sasaran. Kan aku sudah bilang untuk merendahkan si Mayu. Tapi kenapa kamu malah berpaling dan membuli si Maya? Otomatis kan kena hajar kan? Kenapa? Nova, ceritakan saja. Ibu akan mendengarnya, meskipun itu hal pribadimu. Ya, alasannya kenapa aku tidak menuruti kata-kata Diva untuk membunuh Mayu. Alasannya, karena aku sangat benci terhadap Maya. Dari sejak masuk, aku sudah sangat benci terhadap dirinya. Dia selalu saja digemari. Kenapa ini semua jadi bawa-bawa aku? Dan semua orang nengokin aku. Ini semua salahmu. Meskipun aku yang salah duluan karena aku tidak menuruti kata-katamu, tapi setidaknya kau bisa mengontrol emosimu tuh. Setidaknya kau tidak memukuli kami. Dan kami tidak akan bawa beler seperti ini. Banyak kan anggotamu yang keluar dari dirimu karena kau tuh kasar. Aku ingin curhat ini, tapi tidak ada orang yang tepat. Aku sangat membenci Maya dan Mayu. Tapi orang yang paling kubenci adalah Maya. Makanya itulah aku membuli Maya waktu itu. Tapi Mayu datang dan menghajarku. Emang sungguh kau biadab. Apa ini? Kau nggak salah ngomong kan? Yang betul aja. Buat apa aku dibully? Iya, alasannya tuh karena aku dari awal sudah iri terhadapmu. Kau selalu saja diminati oleh para cowok-cowok. Hai cantik, mau nggak nih? Iya, minta nomor depannya dong. Enggak lah, lagi males nih. Aku mau fokus belajar dulu. Kau selalu unggul dalam pelajaran. Selalu saja mau 100. Lah, aku iri terhadap mahkotamu itu dan kecantikanmu. Makanya itulah, dari awal aku ingin membulimu meskipun aturannya Diva menyuruh untuk membuli Mayu.
Ya, niatan aku ingin membuli kalian berdua, tapi yang satu malah ngelunjak, satu malah memukuliku, yang satu malah berkorban. Apa maksudmu? Jadi itu alasanmu malah berpaling dan tidak menyelesaikan misi dariku untuk membuli Mayo? Kok jadi tegang? Dasar emang. Maksudnya apa ini? Aku nggak ngerti. Emang kalian pernah kena bully sama orang-orang ini? Dan Liza? Iya, aku pernah masuk ke dalam kelompok kakakku sendiri. Diva yang berambut ungu itu adalah kakakku, dan aku malah keluar. Aslinya aku ingin membuli kalian, tapi aku tidak berhasil. Liza, kau Apa ini? Kau sangat cantik, Maya. Aku tidak menyangka kenapa kau bisa secantik itu. Sampai-sampai aku iri terhadapmu. Dan satu hal lagi. Kenapa, Liza? Liza, kamu masih ingat gak sih? Kamu pernah masuk ke kelompok kakak kamu sendiri. Tapi kenapa kamu malah keluar? Dan jadinya kamu tidak pernah kena hajar. Emang kenapa sih? Kamu iri terhadapku karena aku telah keluar dari kelompok kakakku yang brengsek itu? Ya, meskipun aku cari aman, tapi ya, semua manusia berhak untuk mencari aman. Kenapa emangnya? Aku tidak mau. Kau enak sekali. Kau enak sekali lari dari tanggung jawabmu sendiri untuk memukuli. Dan kini kami semua yang kena hajar. Tersisa aku sajalah yang tidak keluar dari kelompoknya dia. Dan ini semua adalah rencana dia. Dia adalah kakakmu. Kakakmu lah yang menjebloskan kamu ke dalam kasus pembulian juga. Aku tidak bermaksud. Maksudmu apa? Kau kan yang masuk ke kelompok juga. Iya, meskipun kemarin aku sempat sukarelawan untuk masuk ke dalam kelompokmu, aku nggak akan berpikir seperti ini. Aku tidak akan menyangka diriku akan jadi seperti ini. Iya, itu adalah karmamu sendiri. Lagi pula, siapa juga yang suruh masuk ke dalam kelompokku? Lalu kenapa waktu itu ninggalin keluarga kami? Dan juga ayah. Hah? Liza? Ya, ayah, aku memanggilmu. Meskipun kau sudah menjadi kepala sekolah di sekolah ini, tapi kenapa kau? Waktu itu kau lari dan selingkuh. Kenapa kamu berani-beraninya selingkuh? Dan juga lari dan meninggalkan keluarga kami. Sudah tahu keluarga kami kesusahan, tapi malah dibiarkan dan ditelantarkan. Dan kini, entah ibu sudah menderita atau bagaimana, aku masih tidak terima ya. Apa maksudmu? Ini urusan pribadimu. Ya, urusan pribadi, tapi biarkanlah aku menjelaskan hal ini di depan umum, biar semua orang tahu apa kelakuan ayah ini. Meskipun ayah adalah kepala sekolah, kini aku sudah memiliki teman. Dan aku sudah tidak membutuhkan kakakku, dan aku juga nggak butuh ayah. Ayah, aku mohon. Kenapa ini? Liza, apa maksudmu? Itu, ayahmu. Gak mungkin. Ayah, aku mohon. Ya, Liza. Nah, Liza! Oh no, dia lari. Tidak, kita harus mengejarnya. Jangan sampai dia malah kenapa-napa tadi. Sepertinya dia stres. Ayo cepat kejar dia, cari. Yuk. Ayolah cepat, ayo. kenapa itu, weh? Kenapa itu, weh? Kenapa ini lagi? Liza, maafkan aku ya. Sudah, kita selesaikan saja interogasi ini. Cepat tangkap dia. Baik. Dasar pembuli. dasar Bully Maya lagi. Udah. Berisik semuanya sih. Liza, aku harap kau tidak menyebarkan hal ini. Semuanya, polisi, cepat. Liza! Woi Liza, kemana kau? Kau jangan lari. Liza! Wah, Liza. Ya ampun, ya anak kemana sih? Liza, sini kau. Kalian mencari Liza kan? Sepertinya dia lagi ada masalah. Biasanya dia ngumpet di suatu tempat. Ya, mungkin di tempat itu aku tahu di mana. Hah? Kakak tahu di mana dia? Ayo dong, kasih tahu kami. Biasanya mungkin dia ada masalah, mungkin dia mengumpet di tempat-tempat yang sepi. Yaudah kita cari. Mungkin dia lagi nggak di sini. Yaudah, yuk. Halaman sekolah ini luas. Kita cari saja sampai ketemu. Kita harus obatin mental dia itu. Entah apalah. Aku dibully tadi lagi. Kenapa sih? Hah? Yang betul. Kalau bisa begitu, yuklah kita cari dia.
Liza, mohon maaf ya jika mengganggu waktumu, tapi ada waktu sebentar. Liza, kumohon dengarkan aku. Mohon maaf jika kami mengganggu waktumu sebentar, tapi kumohon, apakah kau lagi ada masalah? Kenapa kamu menyebut ke Paskoh tadi adalah ayahmu? Apakah dia ayahmu sebenarnya? Dan juga apa sebenarnya ini? Kenapa kamu sedih? Ayolah cerita. Aku tidak bisa cerita. Udahlah, Liza. Di sini kami bersiap untuk mendengarkan ceritamu dari akar sampai pangkal. Hehehe. BTW, ini aku ada minuman nih. Bekas aku, nggak apa-apa lah. Kan masih ada ludahnya. Iya, terima kasih. Semuanya dengerin dong. Jangan fokus sendiri. Kumohon Liza, mohon maaf ya. Tapi kami pengen tahu ceritamu. Ya siapa tahu kami kan bisa bantu kalau kamu lagi ada masalah. Soalnya ini kan bersangkut pautan dengan kami juga sepertinya. Soalnya tadi Diva dan Nova membawa-bawa nama kami. Padahal interogasi tadi tidak ada hubungannya. Dan apakah kamu tahu juga tentang aturan dunia ini? Aturan dunia ini. Sebenarnya sih aturan dunia ini tuh simple. Tapi aku tidak bisa menjelaskan alur ceritaku kepada kalian semua di jam-jam seperti ini dan di waktu dan tempat seperti ini. Ya, aturan dunia ini tuh simple. Sebenarnya sejak tahun 2002 kemarin, di setiap tempat sudah dipasang yang namanya itu perekam suara dari kerajaan atau dari kantor wali kota. Jadi jika ada info dari kerajaan bisa didengarkan oleh speaker tersebut, bahkan di taman dan ada TV-nya juga. Di situ berfungsi untuk memantulkan cahaya atau mungkin televisi atau berita yang ada di kota tersebut. Dan ya, kota Korea itu sudah diumumkan dengan adanya sayembara dari sang raja sejak kau lahir. Ya, sang raja menyebutkan jika siapa yang bisa membunuh Mayo waktu itu dan disebutkan juga ciri anaknya, maka akan dikasih uang sebesar 20 juta M. Ya, gede sekali sih harganya. Meskipun hal itu tidak disampaikan oleh rajanya langsung, tapi itu info dari sang raja dan Pak Wali Kota yang kerjasama. Dan waktu itu aku yang berumur masih kecil mendengar hal tersebut langsung tidak menyangka. Ya, waktu itu kalian berdua umurnya 5 tahun dan aku sudah 6 tahun. Ya, meskipun sama-sama kecil, tapi aku tidak langsung percaya dengan berita tersebut. Ya kali ada sang raja yang menumbalkan anaknya sendiri. Dan berita itu betulan didengar oleh telinga warga. Warga desa Korea sangatlah membenci kakakmu, Maya, atau ya, mereka membenci Mayo, sampai-sampai pernah mengusir di setiap kalian jalan-jalan bareng. Aku takut sama anak yang rambut hitam. Iya, meskipun seperti itu, aku tidak sepenuhnya benci sama kalian. Juga dari situlah, sejak munculnya sayembara itu, kalian berdua sama-sama dibenci. Tapi tidak dengan Maya. Maya dianggap sebagai anak ratu karena, ya, sang raja menyebut kau adalah anak putri. Sedangkan Maya disebut sebagai anak iblis. Makanya lah orang-orang sangat membenci Maya waktu itu. Jadi, kenapa alasannya kalian setiap berjalan berdua, pasti yang diserang itu adalah Mayo kan? Ya karena waktu itu sayembaranya, siapa yang bisa membunuh Mayo Craver? Ya, orang yang bisa membunuh itu akan mendapatkan uang sebesar 20 juta itu. Atau 20 miliar. Entahlah berapa harganya, tapi pokoknya bisa sampai beli 10 rumah. Buset, ayahku nggak nanggung-nanggung buat bayar kami. Tidak menyangka. Sudah aku tebak kan? Sebenarnya aku sudah tahu hal ini dari awal. Makanya itulah, sejak aku mendengar berita ini, aku tidak terlalu kaget. Ya, semua ini sudah biasa. Sudah biasa banget. Aku pantasnya dibenci. Aku mengakui kesalahanku waktu itu. Aku sering buat onar dan yang lainnya. Apalah aku ini? Kak? Hah? Kakak bersabar ya. Meskipun dunia membenci kakak, tapi tidak semuanya kok. Tenang saja, kakak tidak akan dibunuh dan dijadikan tumbal kok. Semua orang tidak akan mendapatkan uang tuh. Benarkah? Udahlah, biarin aja. Tidak apa-apa kok. Hah? Tidak apa-apa, aku ditumbalkan dan dibunuh atau dikucilkan dimanapun itu. Emang sepantasnya aku diperlakukan seperti itu oleh warga-warga sini. Kan ayah dan ibu kita sangat membenci diriku kan? Berbeda denganmu Maya, kau pantas menjadi ratu dan pemimpin berikutnya. Kau berhak untuk hidup. Lah aku apa? Cuma sampah masyarakat. Hanyalah anak iblis dari sisi gelap manusia.
Apalah aku ini. Mending aku mati aja. Mokat. Daripada seperti itu kan? Kalau hidup, mendingan kamu, Maya. Kakak jangan ngomong seperti itu. Kakak berhak untuk hidup. Dan mari kita berjuangkan dunia ini bersama-sama, Kak. Aku yakin kita semua yang berkumpul di sini bakal membuat kakak dipercayai oleh para warga bahwa kakak itu sebenarnya bukan jahat. Tapi kakak tuh cuma difitnah. Mereka itu cuma korban cuci kepala doang. Kakak cuma difitnah oleh raja atau ayah kita sendiri. Makanya itulah, jangan salah paham, Kak. Mereka di sini belum tahu saja sifat asli kakak kayak gimana. Kita akan membuat kakak bisa bertahan dan berjuang, Kak. Tidak mau kakak kenapa-napa. Makanya itulah aku bela-belain kemarin masuk rumah sakit. Ingat, Kak, kakak juga ratu. Kakak juga harus memimpin kerajaan bareng aku. Ini kita memiliki teman. Teman-teman inilah yang sama sekali tidak percaya dengan aturan tersebut. Dan mereka, aku yakin, Iza, Mina, Veko, Ledro, dan Kak Kenza pun akan memperjuangkan kakak juga. Mereka itu berbeda, Kak, dengan masyarakat ini di sini. Kau bicara apa? Ya, meskipun kau memperjuangkan aku, tapi aku juga tidak pantas menjadi ratu. Entahlah, kalau aku jadi ratu juga, dunia ini akan perang. Hah, itu jam pulang. Cepet banget. Oh ya, ini kan harinya hari yang kecepit ya, Ge. Yolah. Yo, Liza. Yuk kita pulang. Kayaknya hari ini gak terlalu banyak pelajarannya deh. Kita lanjutkan ceritanya ya di rumahku. Iya, oke. Aku akan lanjutkan ceritanya nanti ya di rumahmu. Aku sedih. Iya, Liza. Kau ngumpulin dulu mental-mentalmu itu. Nanti kalau agak membaik, kau bisa ya ke rumah aku. Veko, belajar mulu. Mau pulang gak? Oh iya. Aduh. Sabar. Iya, Ige. Gini gitu ceritanya. Kupikir apalah. Tapi juga ini nguping dari sini, meskipun agak samar-samar. Udahlah, pulang aja lah aku. Ngapain juga aku di sini? Oke, karena semuanya sudah pada berkumpul. Kamu nggak makan? Ayo dong, makan dulu dong. Nanti aja ceritanya. Enggak lah, lagi udah kenyang tadi. Nggak apa-apa kan? Ya udahlah, aku melanjutin ceritanya ya. Jadi, ya meskipun ini hal pribadi, tapi aku harus cerita ini ke kalian biar kalian bisa menyelesaikan masalahku dan masalah Maya dan Mayu. Iya, ceritain aja. Kami siap mendengar kok, walaupun sambil makan. Iya, kami bahkan dengar cerita kamu. Udahlah. Jadi, aku itu dulunya cuma hanyalah anak yang umur 6 tahun hidup di dekat tengah hutan atau di pedalaman. Dan aku memiliki ayah dan aku memiliki adik pertamaku. Ia namanya Alex. Dan kami sangatlah menyukai ayah. Aku memiliki adik keduaku namanya Ekra. Ya, dia sangatlah dekat dengan neneknya. Nek, udah siap, Nek. Wah, kamu panennya bagus semua. Dan aku memiliki adik terakhirku, ya, yang kemarin di ultah, namanya Kiara. Dan aku juga memiliki kakak, ya, itulah Diva. Nah, sudah pulang. Dan aku punya ibu. Apa sudah pulang? Iya, kamu makin lama cantik aja ya. Senang aku lihatnya. Hahaha. Iya, bisa aja kamu ini. Awalnya keluarga kami itu berjalan dengan lancar, rukun-rukun aja. Tapi pada suatu hari, ayah berselingkuh. Hah? Udah aku bilang jangan mendekat. Kamu ini tahu gak sih? Aku udah punya tunangan. Kamu beraninya? Pa? Hei, kau ini ya. Kau tidak boleh kasar sama istrimu sendiri. Kenapa kau masih selingkuh? Kenapa kamu malah memilih cewek itu? Ayolah. Kau tidak usah mendengar nenek-nenek tua bangka itu. Udahlah, aku capek tinggal bareng kalian semua. Dari situlah aku membenci ayah. Dan sudah beberapa bulan kemudian, ekonomi di keluarga kami makin susah. Nenekku berjualan kue untuk menafkahi kami. Dan juga Kak Diva karena keuangan kami kurang, cuma hanya kerja sebagai kue. Kak Diva menawarkan diri untuk bekerja sebagai pengantar paket. Ya, soalnya di zaman itu, anak kecil sudah pada bekerja untuk menafkahi bantuan keluarga. Dan awalnya kakakku mengantarkan paket sesuai dengan pesanan, dan normal-normal aja. Tapi pada suatu hari, Sudah aku bilang kan, aku tidak mau bayar. kakakku dibentak-bentak orang
mabuk itu bilang dia tidak mau bayar paket itu. Dan hasil kakakku yang sudah gedak pun itu langsung saja mengeluarkan pisau dari tangannya. Dan apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Kakak itu langsung membunuh orang itu. Kejadian itulah yang membuat orang-orang gempar di desa tersebut dan langsung mengejar kakakku. Betapa kagetnya mereka ketika tahu orang itu sudah meninggal. Memang sih waktu itu kakakku yang gampang terbawa emosi. Dan hasil kakakku langsung disekap dan ditahan sementara agar tidak lari kemana-mana. Walaupun kakakku masih kecil sih. Dan waktu itu pula nenekku malah lewat. Dan nenekku langsung melihat hal kejadian tersebut. Betapa kagetnya nenek dan shock ketika melihat cucunya yang pertama itu malah seperti itu. Para warga menjelaskan dan menceritakan kronologinya apa yang terjadi sama cucunya itu. Setelah tahu kalau misalnya Diva habis membunuh seseorang, betapa kagetnya nenekku. Nenekku waktu itu gelisah banget. Ya iyalah, siapa yang gak cemas coba. Karena di desa kami, jika ada seseorang yang membunuh seseorang, maka pelaku itu harus dieksekusi mati, beserta keluarganya juga. Dan hal itulah nenekku sangatlah gelisah dan ya stres. Dan nenekku memandangi cucunya yang pertama itu, ya Diva, sambil ia bilang bahwa dirinya menyerahkan diri untuk dieksekusi, tapi tolong bebaskan Diva. Ya, meskipun hal ini ditentang, tapi nenekku bilang di belakang ada seseorang. Dan mereka langsung pergi melihatnya. Tapi saat melihat tidak ada. Dan ternyata nenekku menipu orang-orang itu dan kabur sambil membawa Kak Diva. Setelah agak jauh, nenek langsung menyembunyikan tubuh Diva di balik tong sampah. Ya, nggak tahu lah tong sampah itu dekat mana. Tapi pokoknya disuruh untuk diam sementara. Dan nenekku langsung pulang. Dan saat pulang, nenekku tergesa-gesa sambil gelisah. Ya, dari mukanya sih. Lalu ibu menanyakan kenapa. Dan nenek menceritakan semua kronologi apa yang tadi barusan dia lakukan dan apa sebenarnya yang terjadi. Dan menceritakan kronologi tentang kasus pembunuhan itu yang disangkut pautkan dengan keluarga mereka. Dan nenek bilang harus ada 3 orang yang harus keluar dari rumah ini agar tidak ikut ke eksekusi. Dan dari situlah ibuku langsung menangis kejar. Ya iyalah, karena kami satu keluarga bakalan tertimpa musibah. Dan dari situlah tiba-tiba para warga sudah mengepung rumah kami dan menyuruh kami untuk keluar karena para warga mengincar keluarga kami untuk dieksekusi. Dan disinilah ibuku sangatlah bingung apa yang harus dilakukan. Tapi adikku yang kedua itu malah menyerahkan diri untuk dibunuh. Dan disitulah ibuku langsung tidak percaya apa yang diomonginnya. Karena ya anak sekecil itu malah merelakan dirinya untuk dimati. Dan nenekku langsung menyerahkan diri. Dan ibuku langsung bilang ke aku, "Nah Liza, kamu cepatlah kamu lari dari rumah ini. Bawa adikmu yang paling bayi itu. Lalu bawa juga Alex ya. Ayo kabur. Tapi Ma, Ayo, cepat kamu kabur sana. Tidak usah pedulikan kami. Kami baik-baik saja." Dan akhirnya aku membawa Alex dan adikku yang paling kecil. Dan aku lewat pintu belakang untuk kabur. Dan aku menjauh dari rumahku dan pergi ke hutan. Dan saat melihat kondisi sudah membaik, dan saat aku kembali untuk ke tempat eksekusi, aku sudah melihat ibuku dan adikku dan nenekku sudah terkapar. Mereka dikasih tanda merah di bagian kepala, ya itu kain merah. Artinya mereka dieksekusi karena keracunan. Ya mereka diracuni oleh para warga. Ya meskipun aku nggak bisa salahin para warga juga sih. Dan hal itu tidak akan terjadi jika kakakku tidak langsung membunuh seseorang itu. Rasanya sesak. Dan dari situlah aku sangat sedih. Kenapa aku bisa seperti ini? Aku tidak menyangka diriku bisa meninggalkan keluarga aku. Dan hanya Kiara dan Alex lah yang bisa bertahankan diriku. Kini aku tinggal di kontrakan kecil. Dan itu pun uangnya karena dikasih gratis oleh ibu-ibu kontrakan tersebut. hah? Jadi kamu sekarang tinggal ya bareng Kiara dan adik-adikmu itu? Alex, pantesan kemarin di acara ulang tahun ibumu kemana? Ternyata seperti itu. Tapi sabar ya, meskipun ceritamu tadi berat banget. Karena ini disangkut pautkan dengan aturan di kotamu itu. Tidak menyangka aja sih. Yang salah siapa, yang dibunuh siapa? Ya itulah, aku dari situ sangat membenci ya kakakku. Hah? Bentar. Kau bilang ayahmu tadi selingkuh ya? Dan meninggalkan ibumu. Sekarang ayahmu katanya sudah menjadi kepala sekolah. Iya, betul sekali. Kepala sekolah itu adalah ayahku. Hei, kalau misalnya ayahmu kepala sekolah, kenapa kau tidak bilang dari awal? Kalau kau bilang dari awal, aku sudah akan menyiapkan surprise buat kamu itu. Kamu dari SD belum pernah bilang. Hah? Dia berarti anak kepala sekolah? Baru dengar aku.
Iya, aku anak kepala sekolah, tapi aku nggak pernah memberitahukan hal ini, termasuk Kak Diva juga. Entahlah kenapa Kak Diva bisa besar. Apa sih yang menafkahi dia tuh? Hei, kau ini, dengar aku tidak? Aku baru tahu loh kamu tuh anak kepala sekolah. Kenapa sih dari SD kita sekolah aku belum tahu kamu tuh anak kepala sekolah? Ah! Buset, baru shock, aku kaget. Kau kenapa? Kok sampai gila-gila gitu? Ya iya, artinya kalau misalnya kau anak kepala sekolah, kau bisa makan gratis di tempat aku, Cok. Kau kan selalu pesan cheesecake di tempat aku, dan kamu selalu membayarnya. Ya setidaknya aku mengakui kau lah adalah anak kepala sekolah. Emang artinya apa ya? Nggak perlu gitu juga kali, nggak perlu digratisin juga. Aku udah makan kenyang, itu udah berharga banget. Udahlah, ya yang penting aku sudah menceritakan hal ini kepada kalian. Kalian mau percaya atau tidak terserahlah. Kini aku hanya hidup di kontrakan kecil. Dan terima kasih juga ya Maya karena kamu sudah mau mendengarkan ceritaku. Dan sebenarnya tadi jam-jam siang aku ke tempat penjara kakakku. Dan saat aku tanyakan ternyata dialah yang kemarin telah menabrak Kamayo. Dialah juga yang menabrak karena ingin mengikuti peraturan di dunia ini. Hal itu karena dia mengikuti saran dari raja. Ya, aku sudah tahu kok. Aku sudah memaafkannya. BTW, kau tidak boleh bersedih. Kami di sini semua bakal bantuin kamu. Tenang saja. Ingat kan, aku ini adalah bestimu. Meski kau dulu adalah mantan pembuli juga, tapi aku sudah memaafkanmu sepenuh hati. Dan engkau tidak perlu khawatir juga. Aku juga sudah tahu kok semuanya. Bahkan pelaku yang kemarin pernah nabrak Kamayo itu aslinya adalah Kak Diva kan? Ya, aku tahu sih Kak Diva karena mengikuti aturan aja. Aku juga tidak menyangka sih kenapa aku bisa jahat itu. Karena aturan dunia ini. Tenang saja, aku bisa kok membahaskan dendam ayahmu itu. Kita di sini bakal support kamu terus kok. Ya, makasih ya. Tapi aku tidak terlalu berharap untuk membalas dendam ke ayahku kok. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkannya. Meskipun agak sedikit benci. Dan Mayo, kau bisa bermaafannya ke ayahmu. Baikkanlah, siapa tahu ayahmu bisa mengubah aturan dunia. Hah? Yang betul saja. Tapi, Mayo, bentar lah. Ayo kita move on. BTW besok libur ya kan? Yuk guys, kalian semua akan kuundang ke kafe aku, ke kafe ceket aku. Yuk, kita makan kue. Yuk. Iya. Iyalah, kocak banget ceritamu. Iya kan? Masa nih aku kepleset di kamar mandi? Begini terus. Sepertinya selesai deh. Ini sudah siap kan? Hei, kalian tengok ini. Sebenarnya dari cerita kemarin itu adalah dalangnya. Dan dalangnya inilah yang menyebabkan aturan dunia ini. Iya, aku berasumsi seperti itu sih. Yang benar aja, kan kemarin udah dibahas. Masa? Kamu lagi ngapain? Belajar mulu. Iya nih, belajar mulu. Ini kita waktunya santai-santai, woi. Aku belajar ini untuk penting. Karena kan berapa minggu lagi kita bakal ujian. Ujian untuk persiapkan naikkan kelas. Hah? Kenaikan kelas? What? Bentar. Oh ya, kita mau naik kelas 2. Kelas 2. Oh no, aku lupa belajar besok ujian. Oh tidak, kayak gimana nih? Besok berapa minggu lagi mau ujian naikkan kelas. Kenaikan kelas. Oh no, mau kelas 2. Kenapa ini? Emang mau kenaikan kelas ya? Berarti bentar lagi aku akan diambil. Kenapa ini? Kenapa? Siapa itu? Nenek. Oh no, nenek. Aku mau cerita dulu. Nenek sudah datang. Nenek. Oh no, Nek, aku mau cerita. Aku takut MTK. Kayak gimana ini? Ada ujian MTK. Kenapa sih kamu ini? Cuman matematika aja takut. Sebenarnya sih aku cuma takut MTK saja. BTW kenapa sih nenek kesini? Dan itu apa sih yang dibuat di keranjang? Oh, ini adalah kue pai. Tadi nenek buatkan untuk kamu semua. Hah? Untuk kamu semua? Berarti kami dong. Hai teman-teman, yuk kita makan gratis kue pai buatan nenekku. Hah? Yang betul. Kue pai. Tapi bentar lagi aku akan naik kelas, atau umurku bakal 14 tahun. Dan aku bakalan diambil oleh Tuan Vicky di kerajaannya. Aku harus mempertahankan diriku. Maya, nanti kita latihan ya jam 2. Oh iya dong.
Ayo guys, kita makan pie-nya. Kayak gimana ini? Kerjaan gak habis-habis. Urusan ekonomi lah, ekonomi negara, urusan makanan, pajak, negara gini. Gak selesai-selesai, kayak gimana sih ini? Pak, mohon maaf. Sepertinya ada tamu tuh, Pak Wali Kota, ingin menjumpai Anda. Selamat siang, Pak. Sudah lama tidak berjumpa. Iya, Pak Wali Kota ya, Pak Herodi. Iya, halo. BTW ini saya ada uang. Hah? Uang? Iya, itu adalah uang buat kamu. 10 juta. Itu kamu pakaikan ya, uang itu untuk hal yang bagus. Saya tahu keuangan kamu lagi menipis, makanya itulah saya memberikan hal ini buat kamu. Dan terima kasih juga ya, sudah membantu tugas kami, atau tugas dari Pak Tuan Vicky. Oh, tugas Tuan Vicky. Iya, Tuan Vicky kan ingin mengambil Tuan Maya. Dan dia ingin melancarkan tugas ini untuk kita dan engkau. Makanya itulah aku membayarmu karena kamu sudah sukarelawan untuk menerima jasa pengambilan nyawanya Mayu. Hah, nyawa? Yang betul saja, Pak. Terima kasih ya, Pak. Waduh, saya sudah mendapatkan uang. Tapi ini bukannya uangnya. Kan aku sudah menumbalkan Mayu. Maaf ya. Oh, iya. Terima kasih ya, Pak. Saya akan gunakan uang ini meskipun cuma 10 juta. Ingat ya, Pak. Tuan Vicky sudah berjanji kepada kita berdua untuk menugaskan hal ini ke kita. Meskipun dia hanyalah raja kegelapan, tapi kita juga butuhkan uang. Oh, Aku pulang, Pak. Loh? Pak Herodi dan Pak Wali Kota? Pak Wali Kota. Ini ada rencana ini sepertinya. Udahlah, ngapain aku juga ikut campur. Selamat siang, Pak Herodi. Mohon maaf ya, Pak. Selamat datang. Maya, kemana sih Mayu? Kok dia nggak pulang? Aduh. Tadi kata si Mayo dia mau belajar dulu di rumahnya si Riza buat persiapan ujian ke depannya. Ntar lagi mau kenaikan kelas, Pak. Oh, iya. Ya udah, kalau begitu kamu ganti baju dan latihannya. Iya, Pak. Mau pamit dulu ya, Pak Herodi. Saya mau latihan. Apa? Bermain licik lagi ya sama Pak Herodi. Tugasmu sudah kutahui loh. Ayo cepat, kamu masih lambat. Ayo cepat. Lebih keras lagi, Maya. Kamu ini bisa latihan gak sih? Cepat lagi, lari. Ayo cepat lari. Aduh. Aduh, dia masih kurang. Tambahin lagi kecepatannya. Oh no. Ayo cepat tambah lagi. Itu masih kurang kecepatan. Kemana orangnya? Oh, maaf Maya. Udah tahan, Maya. Kamu pasti bisa. Yes. Aku bisa. Akhirnya aku bisa. Aku bisa. Tuh kan aku bisa. Udah aku bilang kan. Aduh, kepalaku. Ayo, sekali lagi nih. Kamu pasti bisa kan? Iya, Bu. Tambahin aja, Bu, kecepatannya sampai 100. Aku pasti bisa, Bu. Wah, dia terlalu songong. Udah. Ya ampun, ini kan terlalu kecepatan. Tidak baik. Tuh kan, betul. Maya. Tuh kan, Maya, udah ibu bilang, kamu jangan terlalu maksa-maksain diri. Udah betul loh tadi, seharusnya 50 saja kecepatan itunya, muter-muternya. Kamu malah nambahin sampai 100. Jadi kebentur kan kepalamu, malah jatuh ke pohon. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Walaupun tadi sempat pusing sih dan mual.
Tapi tekadku selalu aja kuat. Aku bakal membela negara ini. Aku bakal menjadi ratu selanjutnya dan akan memperkuat reputasi kakakku menjadi baik. Kamu ini terlalu memaksa. Tenang saja, ibu percaya kok. Kamu bisa kok menyelesaikan ini semua. Lain kali jangan terlalu songong ya. Nah, itu udah bagus tuh. Kak Kenza, kamu jagain dia dulu ya. Sepertinya ibu ada tugas nih untuk ke sekolah kembali. Oh iya udah Bu. Bentar aja ya, kau jagain dulu Maya. Nanti ibu balik lagi kok. Aduh, repotin aja. Ya, sepertinya sih cuaca ini dingin. Maya. Mana sih? Katanya ada pengumuman acara makanan manis di sini. Mana nih festivalnya? Nggak ada. Bohong. Apa sih Pak Wali Kota itu? Katanya ada pekerjaan manis. Aku pengen makan, Cok. Halo, ada manis. Pak. Sepertinya ada orang di belakangku.